Masih dalam acara Seminar Nasional Industri Bahasa 2021, saat ini kita telah memasuki sesi plenari yang kedua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang telah berkenan hadir dan mengikuti hingga sesi kedua kali ini. Bapak, Ibu sekalian, sedikit mengutip pernyataan dari Mas Menteri Parekraf Republik Indonesia yang berkunjung ke Polinema bulan Agustus lalu. Beliau menyampaikan bahwa industri kreatif di Indonesia saat ini sedang menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dengan Hollywood-nya dan Korea Selatan dengan K-pop-nya. Hal ini dapat diartikan bahwa industri kreatif di Indonesia berkembang sangat positif dan berdampak pada peluang karir yang cukup signifikan. Untuk itu, kita perlu mengamati peluang tersebut dari kacamata bahasa. Nah, pada sesi pertama tadi telah disebutkan simultaneous interpreting yang menjadi contoh peluang tersebut. Keterampilan bahasa lain yang juga cukup berpeluang menjadi karir di industri kreatif adalah keterampilan menulis. Bapak Ibu hadirin sekalian, membahas lebih lanjut tentang apa dan bagaimana peran keterampilan menulis di industri kreatif, telah hadir di tengah-tengah kita semua Bapak M.R. Hadafi, atau yang biasa kita kenal sebagai Pak Davi. Selamat pagi, Pak Davi. Pagi, Ibu. Ya, Pak Davi sudah berkecimpung di dunia industri kreatif selama 15 tahun, mulai dari tahun 2006 hingga saat ini. Beliau sebagai seorang copywriter dan juga sebagai seorang creative director. Nah, beliau juga telah menangani banyak sekali proyek copywriting dengan beragam brand-brand besar ternama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pak Davi menamatkan high school diploma degree-nya dari York Mills Collegiate Institute, Toronto, Canada, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya ke International Academy of Design and Technology, Chicago, Illinois, dan mendapat gelar Bachelor of Arts. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk informasi, sesi kedua ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah 45 menit paparan materi, kemudian sesi yang kedua adalah 15 menit sesi tanya-jawab. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila di tengah-tengah paparan materi, Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat langsung menyampaikan pertanyaan tersebut melalui fitur kolom komentar atau chat box. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut Bapak M.R. Hadafi dengan materi The Business of Creative Writing. Selamat mengikuti. Kepada Pak Davi, kami persilakan. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, saya harap. Sekarang dan ke depannya nanti. Sebelum berbagi materi hari ini, mohon maaf sebelumnya kalau ada santi saya salah ucap atau salah jawab dan salah-salah lainnya gitu. Mungkin ada beberapa informasi yang semua hadirin sekalian sudah pernah baca, mohon maaf juga, tapi semoga apa yang saya bagi hari ini bisa bermanfaat di kehidupan para hadirin sekalian. Baik, silakan. Seperti yang disampaikan tadi, materi hari ini itu tentang the business of creative writing. Saya nanti mungkin akan bolak-balik kali ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, materinya sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi saya coba mengantarkan sesuatu yang agak sedikit berbeda di saat ini. Seperti tadi kata di pembukaan tadi oleh Bapak Supriyatna, bisnis komunikasi itu sejak zaman setelah masa pandemi ini jauh berubah. Dulu kalau kita itu selalu bekerja dari kantor, sekarang kita bisa bekerja dari rumah dan semuanya itu serba digital gitu. Jadi perubahan penggunaan bahasa jadi perannya semakin penting gitu, karena kita tidak bertatap muka langsung gitu. Semuanya tuh dilakukan melalui email, melalui chat. Jadi penggunaan bahasa kita itu menjadi sangat penting. Nah, boleh ke slide berikutnya, Ibu. Nah, pembahasan hari ini itu akan ada jadi 4 bagian. Pertama, writing for business. Seperti judulnya tadi, apa sih business writing itu?
Karena bisnis penulisan itu nggak cuma seperti kebanyakan orang tahu, yaitu nulis buku, nulis novel, atau nulis periklanan. Jadi banyak bentuk-bentuk penulisan. Lalu copy. Apa sih itu copy? Apa sih itu tulisan? Elemen-elemen yang ada dalam penulisan itu sendiri, dan siapa sih yang menulis tulisan-tulisan tersebut. Lalu di bab ketiga kita akan mendiskusikan tentang penulisan untuk advertising atau marketing. Jadi cara menulis atau tips-tips saat kita ingin menulis iklan majalah, film, atau medium sosial media digital. Dan terakhir itu bentuk-bentuk tips-tips penulisan yang teman-teman semua para hadirin bisa pakai saat melakukan penulisan itu sendiri. Baik, kita mulai dari bab pertama, writing for business. Nah, in most businesses, jadi di kebanyakan bisnis, komunikasi itu penting. Itu salah satu hal yang sangat penting. Nggak cuma di bisnis saja sih, dalam setiap aspek kehidupan komunikasi itu penting, baik itu dalam keluarga kita, dalam pertemanan, karena kita nggak pengen salah komunikasi kepada orang yang kita ingin ajak bicara. Nah, yang diperlukan supaya komunikasinya itu jelas itu adalah keterampilan menulis dengan jelas, bukan dengan baik tapi dengan jelas, karena banyak cara kita bisa melakukan sebuah tulisan. Baik jelek itu bisa subjektif, tapi jelas tidaknya itu sudah jelas. Nah, apa sih yang biasanya kita butuhkan saat kita ingin melakukan penulisan bisnis? Nah, business writing itu sendiri artinya, silakan Ibu. Business writing itu sendiri artinya komunikasi atau pertukaran informasi dalam bentuk tulisan yang berhubungan dengan proses atau aktivitas sebuah bisnis yang sedang berjalan. Nah, tujuannya itu seperti artinya itu sendiri untuk melakukan penyampaian informasi yang dapat membantu si pembaca siapapun itu untuk mendapatkan informasi yang jelas, tepat, dengan cara yang sangat efektif. Nah, bentuk-bentuk business writing itu sendiri ada bermacam-macam bentuk jenis business writing. Ada 4 tepatnya. Instructional, informational, transactional, sama persuasive. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, suara saya terdengar dengan jelas kah, Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Kalau saya kecepatan, tolong di-rem aja sedikit, nggak apa-apa, kasih tahu saya. Baik, kita akan bahas yang pertama ya. Yang pertama itu instructional. Apa yang dimaksudkan dengan instructional? Instructional itu business writing type that is directional and aim to guide reader through the steps of completing a task. Basically, bentuk penulisan yang mengajak si pembaca untuk melakukan tahap-tahap atau langkah-langkah tertentu. Sebagai contohnya, saat kita mengikuti seminar ini kan kita diberikan buku panduan ya. Jadi kita ada instruksi di mana kita harus login, cara kita menulis nama di Zoom ini, kurang lebih seperti itu. Jadi bentuk-bentuk penulisan yang berhubungan atau yang melingkup langkah-langkah yang harus dilakukan. Lalu business writing kedua yaitu informational. Informational business writing pertains to recording business information accurately and consistently. Jadi itu bentuk penulisan yang berhubungan dengan penyampaian informasi pada dasarnya. Biasanya itu terjadi saat kita melakukan penulisan proyeksi sebuah sales penjualan, atau misalnya penulisan yang berhubungan dengan meeting. Jadi kita ada di meeting, seorang notulen akan melakukan penulisan yang nantinya akan disebarkan sebagai informasi dari hasil meeting tersebut. Itu informational business writing. Yang ketiga, itu transactional. It's a day-to-day communication at the workplace that falls under the transactional business writing category. Itu biasanya kalau para UKM-UKM itu saat mereka bikin invoice,
laporan keuangan, atau kita melakukan bentuk-bentuk penulisan transaksional, baik itu bisnis atau hal lainnya. Yang terakhir, business writing itu persuasive. The goal of persuasive writing is to impress the reader and influence their decision. Yang dimasukkan di sini persuasive writing itu bentuk tulisan yang dapat menggugah si pembaca atau membujuk si pembaca dalam melakukan atau dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya kita sering lihat jenis-jenis bentuk persuasive writing itu di saat-saat pemilihan umum atau pilkada. Pilih saya, ayo maju terus, kebaikan bersama. Kurang lebih seperti itu. Jadi bentuk-bentuk penulisan yang menggugah si pembaca untuk melakukan sebuah tindakan. Dalam konteks bisnis, itu biasanya sering diasosiasikan untuk hal-hal seperti penjualan atau pembelian. Biasanya kalau kita ke Alfamart atau ke Indomaret, beli 2 dapat 3, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk penulisan business writing yang persuasif. Tadinya kita cuma mau beli 1 teh botol, ternyata pas kita ngeliat tulisan beli 2 dapat 3, mau nggak mau kita jadi tergugah untuk beli 1 lagi biar kita dapat 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu persuasive business writing. Nah, di luar keempat business writing tadi, apa sih yang bikin penulisan business writing itu menjadi efektif? Pertanyaannya kan seperti itu ya, karena kita sudah tahu bentuk-bentuk jenis business writing apa. Nah, banyak jawaban yang bisa keluar dari pertanyaan tersebut. Sebuah business writing itu efektif kalau pengejaannya benar, kalau detail di penulisannya itu lengkap, tampilan tulisannya itu cantik gitu. Nah, jadi kalau orang sering bilang penulisan yang efektif itu subjektif, benar, salah gitu. Karena effective business writing itu ada strukturnya, ada polanya gitu, elemen-elemen yang harus ada di dalam sebuah business writing supaya business writing itu menjadi efektif. Nah, apa saja sih effective writing itu? Karena effective writing itu harus clear pertama. Dia harus concise. Ada di slide berikutnya, Ibu. Nah, effective writing itu dia harus clear, harus concise, harus compelling. Penulisan writing itu harus bisa menyampaikan ide si penulis kepada si pembacanya atau kepada dunia. Karena penulisan yang tidak efektif itu biasanya justru membingungkan si pembaca gitu. Bisa bertele-tele, maksud yang ingin disampaikan jadi tidak tersampaikan dengan benar. Gitu. Kayak orang tuh seringkali kebingungan gitu saat mereka membaca bayar 2 dapat 3 gitu. Berarti bayar 2 dapat 3 itu 3-nya bayar apa yang ketiganya gratis atau gimana ya gitu. Itu kadang-kadang orang suka mengalami kebingungan kayak gitu. Nah, jadi hal-hal apa sih yang kita perlu ingat supaya kita punya penulisan yang efektif? Nah, di slide berikutnya akan dijelaskan. Pertama, 7 elemen yang ada supaya tulisan kita itu efektif itu adalah words, itu kata-kata, voice, suara yang ingin kita sampaikan, sentence, itu berarti si kalimatnya sendiri, ideas, ide apa yang ingin disampaikan, correctness, itu ya ejaan, struktur kata, EYD, design, tampilan tulisannya kita, sama organization. Organization itu struktur dari tulisan kita itu sendiri. Nah, di slide berikutnya kita akan coba bahas satu-satu dari 7 elemen ini. Yang pertama itu sentences, kalimat. Kalimat itu harus bisa dibaca dengan mudah. Semakin mudah dibaca, semakin mudah tulisannya terbaca, semakin mudah orang untuk menangkap apa yang ingin disampaikan.
bentuk tulisannya itu sendiri juga akan menentukan. Ide, si penulis itu mempunyai fokus atas topik yang ingin dia sampaikan, dan itu jelas. Kalau dia punya ide, oh saya ingin menyampaikan perihal A, saya akan menulis tentang A. Saya tidak menulis tentang B atau tentang C. Lalu correctness, ejaan penulisan dengan baik, penggunaan tanda baca, pengejaan kata. Kalau sekarang kan udah gampangnya ada spell check, jadi mudah untuk kita edit sendiri tulisan kita sendiri. EYD kurang lebih seperti itu. Lalu desain, bentuk tulisannya itu sendiri, apakah jenis huruf yang kita pakai itu memudahkan pembaca untuk membaca atau justru mempersulit. Warna juga menjadi satu elemen. Lalu komposisi tulisan itu sendiri juga menentukan. Dan terakhir itu organization. Jadi struktur dari sebuah penulisan yang kita buat. Ada pembuka, ada isi di tengahnya, lalu ada penutup. Jadi si pembaca itu saat dia membaca, dia mendapatkan satu cerita yang penuh. Jadi tidak kepotong-potong tuh. Jadi dibuka dengan pernyataan, lalu dilanjutkan dengan apa yang ingin disampaikan, lalu penutup itu pada dasarnya kesimpulan dari apa yang sudah dituliskan. Nah, semua bentuk penulisan yang berhubungan dengan si pembaca untuk melakukan sebuah aksi itu disebut copywriting. Copywriting itu jadi bentuk penulisan yang menggugah si pembaca untuk melakukan sebuah aksi. Nah, biasanya itu contoh copywriting yang umum itu saat kita ke e-commerce, baik ke Tokopedia, Shopee, dan teman-temannya, itu selalu ada ajakan untuk ayo belanja, promo 11-11-11, kayak gitu. Nah, itu adalah suatu bentuk copywriting. Jadi, seringkali copywriting itu berhubungan dengan marketing atau advertising. Nah, kebanyakan kita mempersingkat istilah copywriting itu hanya dengan kata copy. Jadi tidak full copywriting, tapi cukup dengan kata copy. Di bab berikutnya, kita akan bahas what is copy. Apa sih itu copy? Seperti saya bilang tadi, bagi kebanyakan orang, maaf Ibu, mundur satu slide boleh? Oh ya, maaf ya. What is copy? Copy itu bagi kebanyakan orang sering berasosiasikan, bisa dilanjutkan Ibu, terima kasih. Ya, copy itu bukan copying something. Copy is not about copying something. Karena kita seringkali dengan fotokopi kali ya, jadi orang selalu mengasosiasikan copy itu is about copying. Bukan, copy itu bukan copying something. Bagi kebanyakan orang, copy itu di slide berikutnya sering terasosiasikan dengan advertising atau marketing. Jadi penulisan advertising dan marketing itu berhubungan dengan copy. Itu kenapa? Karena advertising writing itu dibuat untuk menggugah orang untuk melakukan sebuah aksi. Baik itu dia untuk membeli sebuah produk atau untuk ajakan menggabung dengan mengirimkan email. Nah, tulisan ini disebut ad copy. Jadi advertising copy. Sebuah ad copy yang tanda kutip dahsyat itu bisa menjadi kunci sebuah marketing. Untuk membuat killer ad copy itu biasanya hasil dari sebuah art dan science, penggabungan art dan science. Kenapa art? Karena ya di slide ya. Kenapa art? Karena itu membutuhkan kreativitas, elegansi dan gaya penulisan. Gimana cara kita ngomongin A tanpa ngomongin A, kayak begitu. Lalu di slide berikutnya dibahas kenapa science, karena proses penulisan itu melewati proses testing, trial, tulis, hapus, pembacaan ulang, self-editing, untuk bisa menemukan
kata yang tepat untuk kita gunakan dalam sebuah penulisan. Dan kadang-kadang juga menjadi sebuah terobosan gitu saat kita melakukan penggabungan tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja atau bahasa Inggris saja, tapi melakukan penggabungan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kayak sekarang tuh kemarin-kemarin saya sering mendengar kata-kata istilah seperti what the maksud gitu. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu merupakan sebuah terobosan sendiri. Nah, kalau memang itu yang kita lakukan, elemen-elemen apa sih yang kita butuhkan saat kita melakukan sebuah penulisan copywriting? Ini saya akan bantu cara membaca diagram yang ada di sebelah kanannya. 3 bulatan besar itu pada dasarnya mewakili elemen-elemen utama yang biasanya ada di setiap writing. Audience, yaitu si pembaca, dan biasanya itu apa yang mereka suka, kebiasaan mereka, profil mereka, itu ada di dalam lingkaran si audience. Lalu di lingkaran sebelahnya yang biru, itu aim. Aim itu tujuan. Tujuan apa yang kita ingin capai melalui tulisan yang kita akan buat nantinya. Lalu yang bulatan merah itu adalah lingkaran fitur. Karena kita ngomongin spesifik advertising copywriting, jadi fitur-fitur produk apa yang kita ingin sampaikan di penulisan kita, di writing-nya kita. Nah, bagian-bagian yang intersect dari 3 lingkaran besar itu merupakan arahan atau apa ya saya bilangnya, bukan arahan sih, kayak inti dari tujuan yang kita ingin sampaikan. Apa yang kita harus tulis supaya tujuan itu tersampaikan. Kayak contohnya, maaf Ibu, boleh balik sebentar? Nah, kayak contohnya, misalnya kita ingin jualan sebuah produk bayi gitu, kepada ibu-ibu. Jadi kita akan melakukan penggabungan lingkaran yang merah dengan lingkaran yang hijau. Jadi kita harus memilih fitur apa yang kita ingin sampaikan kepada ibu-ibu tersebut. Yang kita perlu tampilkan di tulisan kita itu benefitnya, keuntungan. Keuntungan apa yang si pembaca bisa dapatkan melalui fitur-fitur yang kita ingin sampaikan. Lalu di audience-nya, di si pembacanya kita juga akan melihat profil seperti apa sih yang ibu-ibu ini inginkan dari sebuah produk bayi. Yang pastinya mereka ingin melihat kenyamanan, ketahanan. Mungkin untuk fitur harga akan jadi prioritas yang bawah di antara fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Jadi ini cara kita menggunakan elemen-elemen untuk melihat apakah kita bisa melakukan copywriting yang efektif atau tidak. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas apa sih tujuan copywriting itu. Tujuan copywriting itu sebenarnya ingin melakukan itu tadi, penggugah atau ajakan orang untuk melakukan sebuah tindakan. Jadi pemilihan kata-kata yang dipresentasikan sesuai dengan media yang terpilih. Karena media itu menentukan penulisan seperti apa yang akan kita pakai. Contohnya, penulisan di majalah atau di koran itu akan jauh berbeda dengan penulisan di radio. Kalau di radio kan kita penulisannya itu buat didengar, jadi bukan buat dibaca. Tapi kalau di iklan majalah atau iklan koran itu untuk dibaca karena kita bisa melihat tulisan tersebut. Jadi cara kita menulisnya pun berbeda. Nah, apapun yang kita lakukan di setiap media-media tertentu, tujuan dari copywriting itu tetap sama, yaitu promosi atau ajakan itu tadi. Dan semua penulisan ini dilakukan oleh seorang yang bernama copywriter. Nah, di slide berikutnya kita akan mendengarkan apa sih copywriter itu. Silakan Ibu. I suppose the dictionary definition of copywriter is somebody who obviously uses words and language to link brand, product, service
with its audience. And that may be in many, many different ways through very many different media. But it's literally using language to put a thought into your audience's minds and change their behaviour, bring them to you, get them to vote, get them to be a supporter, get them to think. Good writers who understand exactly what it is they're trying to do and how they're going to do it are worth their weight in gold. More so in 2015 than they've ever been, because the proliferation of subjects being marketed is such that the better copywriters who do a better job for the brands that stand out are regarded very highly. It's a tougher skill. It's the most exciting time there's been to be in this kind of business because it's so immediate. You know, the social media channels, we've all jumped from the regular rails of the classic, you know, it's telly or posters or press. We've jumped rails and it's anything I can do to get to people in any way is legit and is also the field of the copywriter. I think most people have some potential to be a copywriter, and most people are perhaps a little bit frightened of approaching the subject. I think that the proof is in the doing. Just try writing some stuff down and running it past other people. Writing is not some sort of antediluvian, get out my Shakespeare quill and carve away. Writing is an ability to express yourself even when you're not in the room. In other words, you leave the words imprinted in front of somebody and they get the message with a tone and all of that. That's really, writing is a bit of yourself that you can leave behind and everybody gets. Terima kasih, Bu. Nah, ini sedikit berhubungan dengan apa yang tadi Pak Hengki utarakan, yaitu saat kita bisa menyampaikan pesan melalui bahasa. Jadi semakin bahasanya itu dekat dengan kita, semakin mudah kita menyampaikan sebuah pesan. Ibu Tias, maaf, ini ada pertanyaan dari Bapak Sugeng. Apakah saya jawab dulu atau saya lanjutkan dulu? Silakan apabila ingin langsung dijawab. Ini boleh. Terkait dengan 7 traits of effective writing tadi, Pak. Apakah idea sama dengan voices? Ya, sebenarnya Bapak Sugeng, idea sama voices itu boleh dibilang 11-12. Kalau ideas itu lebih ke cara pemikiran yang kita punya dalam menulis sesuatu. Jadi apakah kita menggunakan misalnya rima kata seperti sebuah sajak agar pesannya mudah diingat, atau kita bikin itu sebagai satu pernyataan di mana begitu orang membaca, orang jadi tahu, oh ini ya yang ingin disampaikan. Nah, kalau voice itu sebenarnya lebih tonalitas dari penulisan itu sendiri, Pak. Apakah kita menggunakan tonalitas yang boleh dibilang provokatif, kayak ayo cepat pilih, atau pilihan Anda memberi arti. Jadi voice itu lebih tonalitas, kalau itu lebih bentuk atau cara kita yang akan lakukan saat kita menulis nanti. Kurang lebih seperti itu, Pak. Berarti untuk voices ini dipengaruhi oleh konteks dan juga audience ya, Pak? Iya, Bu. Betul. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Atau kita lanjut saja dulu ya, Pak ya? Monggo, Boleh. Pak Davi. Nah, kalau tadi itu kita baru sampai di penjelasan copywriter ya. Jadi copywriter basically orang yang bisa menggunakan bahasa dalam bentuk tulisan, karena tulisan itu akan nantinya berdiri sendiri tanpa kita ada di situ untuk menjelaskannya. Maksudnya kita di situ penulis. Nah, seorang copywriter yang bagus itu bisa melakukan banyak hal, karena di slide berikutnya bisa kita lihat bahasa atau tulisan itu adalah sebuah senjata yang mereka miliki gitu. Nggak cuma si tulisan itu harus convincing atau trustworthy, dipercaya, evokatif, tapi dia harus bisa menggerak si pembaca untuk melakukan satu hal. Kayak seorang salesman yang bisa jualan es krim ke keluarga Eskimo. Gitu. Bayangkan seorang salesman menjual sesuatu yang mereka miliki setiap harinya dengan gratis.
Kalau dibayangin buat apa saya beli es, kalau saya punya es di sekeliling saya, sama bisnis seperti itu. Nah, itu boleh dibilang seorang good copywriter dia bisa menulis atau bisa menyampaikan pesan tersebut dengan seunik dan sepenting mungkin sampai orang mau melakukan sebuah tindakan. Nah, atau hal lain misalnya di slide berikutnya kita bisa melihat iklan furniture IKEA untuk Valentine's Day. Nah, di iklan ini headline-nya apa? Tulisannya ngomong free for babies born 9 months from today. Jadi IKEA ini mengiklankan tempat tidur bayi yang akan diberikan secara gratis bagi para wanita yang melahirkan anak 9 bulan dari hari Valentine. Jadi wanita yang mungkin, saya berasumsi, yang mungkin tidak punya pemikiran, oh saya ingin punya bayi, tapi mungkin akan tergugah begitu melihat, wah saya akan punya bayi juga sih nanti, jadi kenapa nggak salahnya nyoba hari ini, siapa tahu saya bisa dapat tempat tidur bayi gratis gitu. Jadi bentuk-bentuk tulisan seperti ini yang bisa boleh dibilang memprovokasi si pembaca untuk melakukan sebuah tindakan yang kita inginkan gitu. Nah, itu sebuah copywriter yang bagus. Atau di slide berikutnya kita bisa melihat iklan majalah untuk makanan anjing. Di sini dia memperlihatkan komparasi seorang pria yang sendiri dengan si pria saat ditemani oleh seekor anjing. Lalu kita lihat tulisan adopt makes your life happier. Adopt. Nah, jadi tulisan itu memprovokasikan orang, terutama saya berasumsi pria jomblo gitu ya. Seorang pria yang sendirian tidak punya pasangan, tapi kalau dia sendirian tapi dia ditemani oleh sosok makhluk hidup, dia tidak akan kesepian lagi gitu. Dan itu ajakan dia supaya mengadopsi seekor anjing gitu. Jadi tugas copywriter itu sebenarnya untuk menggugah. Nah, di bab berikutnya kita akan membahas hal-hal apa saja sih yang kita butuhkan saat kita menulis untuk advertising. Pak Davi, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa waktu untuk pemaparan masih ada 15 menit lagi. Dan apakah bisa disambung dengan satu pertanyaan ini, Pak? Ada satu pertanyaan dari audiens. Oh, boleh. Baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Gaida. Ya, betul ya, Ibu Gaida. Apa perbedaan yang menonjol antara copywriting dan content writing, Pak? Karena Ibu Gaida mengatakan bahwa sering overlap antara kedua hal tersebut. Oke. Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya saya akan membahas apa yang Ibu tanyakan di bab ini, Bu. Kalau boleh, kita lanjutkan. Nanti Ibu akan melihat penjelasan perbedaan antara copywriting dan content writing ya. Pas sekali Pak Davi. Baik, silakan Pak Davi. Baik. Ini saya akan coba skim through aja ya. Cara menulis untuk print ad. Print ad itu iklan cetak. Nah, biasanya elemen-elemen yang akan kita lihat di sebuah iklan cetak itu ada di slide berikutnya, Ibu. Itu headline. Ada penulisan apa yang ada di atas tuh, sama subhead itu detail tulisan di bawahnya. Lalu body copy itu penjelasan lebih detailnya lagi. Nah, tips untuk menulis iklan cetak itu biasanya harus menstimulasi curiosity, menekankan klaim dari produknya, lalu memberi nasihat kepada pembaca dan mengenalkan produknya itu sendiri. Nah, di iklan cetak sebelah ini kita lihat tulisan, besides informing you, this page also ripens avocados. Jadi dia menjelaskan di halaman ini kamu juga bisa menggunakan iklan ini untuk bikin alpukat kamu jadi matang. Jadi nanti di body copy-nya itu dijelaskan kalau alpukat itu nanti bisa dibungkus dengan kertas ini, disimpan, lalu di bawahnya ada indikator seberapa level kematangan dari buah alpukat tersebut. Di slide berikutnya, kita bisa lihat copywriting untuk iklan media cetak keluar uang. Di situ tulisannya, yesterday, you said tomorrow, just do it. Nah, ini iklan dari produk olahraga Nike.
insight-nya itu orang-orang selalu bilang saat harus melakukan aktivitas olahraga kan kita seringkali dengar, yuk kita sepeda besok deh gitu. Lalu pas besoknya kita tanya lagi sepeda ini besok lagi deh gitu. Nah ini kejelian dari Nike untuk tahu kebiasaan-kebiasaan orang tersebut yang dimana suka menunda gitu. Itu satu. Dan yang mereka sampaikan itu dia berhasil menarik perhatian ke spesifik pembaca target audiensnya itu. Jadi tonality, emosinya keluar dari apa yang mereka tuliskan. Yang kita akan bahas di slide berikutnya itu penulisan untuk video atau film. Yang kita bisa lihat dari sebuah penulisan di film, di slide berikutnya ini, kesempatan yang didapatkan. Jadi kita itu tidak punya batas karena kita bisa menggabungkan visual dan tulisan. Kita bisa menciptakan mood lewat tulisan kita dan kesempatan untuk mendemonstrasikan dengan sebuah aksi dan penyampaian pesannya lebih dari satu. Lalu teknik-teknik apa yang kita bisa lakukan dalam penulisan di sebuah film? Kan? Kita bisa menekankan visual, kata-kata untuk menekan visual, koordinasi suara dengan visual, lalu broadcasting sensory devices that can add or detract from consumer understanding of the messages. Jadi dari media-media tertentu yang sekarang kita lihat sudah mulai banyak, dari TV biasa sampai TV kabel. Berikutnya, jenis-jenis format penulisan untuk di film. Arahannya apakah itu dramatis atau dia announcer. Announcer format itu biasanya lebih ke film yang dieksekusikan dengan suara seorang narator. Jadi narator itu akan membawa atau menjelaskan visual kepada pemirsanya. Kalau dramatic format itu lebih dialog atau kata-kata yang diucapkan oleh pemeran-pemeran yang ada di film tersebut. Next, ini contoh best copywriting di sebuah film. Party today? Huh? Jadi di eksekusi tadi kita lihat penggabungan antara penulisan kata-kata di visual sama penulisan scripting dari visual yang akan ditampilkan. Nah, berikutnya kita akan bahas penulisan di ranah digital. Berikutnya, Ibu. Nah, digital ini sebenarnya dia penggabungan antara penulisan medium iklan cetak sama broadcast, yaitu film. Nah, pemirsa di konteks digital ini macam-macam.
berbeda-beda karena mereka tidak pasif, mereka itu bisa aktif, jadi mereka bisa melakukan aksi dari apa yang ditampilkan di medium digital. Dan biasanya mereka tuh lebih banyak insentif saat membaca. Kayak seringkali kita di sosial media, ayo dapatkan hadiah so and so dengan like postingan ini, seperti itu. Dan kebanyakan penulisan yang kita lakukan di sosial media atau digital itu bisa langsung berinteraksi dengan para pembacanya. Berikutnya, Ibu. Ini ada beberapa teknik dalam penulisan untuk ranah digital. Satu, mengerti audiens yang ingin dituju. Jadi saat kita ajak bicara orang di Instagram, kita tahu topik yang terkini di Instagram itu apa ya, bahasa-bahasa yang mereka suka pakai itu apa ya. Kedua, create hypnotizing opening lines. Jadi gunakan kata-kata pembuka atau kalimat pembuka yang bisa menarik perhatian. Kadang-kadang bisa provokatif. Seringkali orang menggunakan provokatif yang lebih ke arah negatif. Tapi usahakan untuk melakukan membuat satu kalimat statement yang provokatif tapi dalam konteks positif. Lalu yang ketiga, lakukan riset dari produk yang ingin disampaikan. Jadi saat kita menulis nanti kita tahu apa yang ingin kita sampaikan, kelebihan-kelebihan dari produk tersebut. Lalu di ranah digital kita mempunyai kesempatan untuk memberi tahu lebih. Jadi kalau medium cetak kan kita cuma terpaku dengan halaman itu saja ya. Tapi kalau digital kayak contohnya carousel di Instagram itu dia bisa slide-slide sampai 4, 5, atau 6. Gitu. Jadi informasi yang kita ingin sampaikan bisa lebih banyak baik secara tulisan atau secara visual. Lalu reframing. Nah, reframing itu adalah apa ya? Saya ngomongnya adalah cara penyampaian tanpa mengomongkan penyampaian itu secara langsung. Gimana kita memanipulasi satu kalimat untuk mempunyai arti yang berbeda untuk sebuah ajakan. Kayak contohnya misalnya, kalau remaja itu biasanya suka ngajak lawan jenisnya, misalnya, nonton yuk, gitu. Itu mungkin sesuatu secara penyampaian yang langsung. Tapi penyampaian yang tidak langsung mungkin bisa seperti ini. Aku ada 2 tiket buat nonton. Kalau kamu nggak ada apa-apa, tertarik nggak nemenin aku nonton? Jadi kan cara itu berbeda. Nah, yang kedua itu bisa dibilang salah satu contoh reframing. Yang berikutnya, Ibu. Ini contoh copywriting untuk digital. Silakan. But don't want to type lengthy words to order food? Now you can tweet your order at Domino's using your pizza emoji, which is perfect because I love pizza. Tech news here. After it was announced that you can order a pizza from Domino's by just texting a pizza emoji. Ordering a pizza may soon be as easy as sending a tweet. Starting next week, Domino's is going to let customers use Twitter to place online orders. Nah, ini salah satu kelebihan digital. Digital itu nggak cuma dunia di mana kata-kata atau huruf tinggal, tapi sekarang yang ada namanya emoji. Gitu. Jadi perlu diingat, saya yakin semua hadirin yang ada di sini sering menggunakan emoji. Gitu. Baik itu saat ulang tahun kita hanya menggunakan visual kue di grup
di WhatsApp chat, atau tangan, atau dada, atau selamat, dan sebagainya, atau jempol. Nah, itu adalah salah satu bentuk penulisan yang mungkin sebelumnya tidak pernah ada di dunia tulisan sebelum ada dunia digital. Nah, kalau kita boleh lanjutkan lagi. Ini yang tadi sempat ditanyakan, apa perbedaan copywriting dan content writing. Nah, copywriting itu the art of writing copy. Itu copy atau tulisan yang refer to any piece of text writing yang merequire atau yang mengajak si pembaca untuk melakukan sebuah aksi. Jadi biasanya copywriting itu biasanya kalau di landing page, kalau ada deskripsi sebuah penjelasan sebuah produk, biasanya call to action yang seperti tadi, ayo beli sekarang gitu, diskon di Sosiola, kayak gitu. Nah, itu copywriting. Nah, kalau content writing itu the art of writing content. Content itu refer to bentuk tulisan yang memberikan informasi, edukasi, tuntunan, atau menghibur si pembaca. Nah, mereka biasanya tidak berhubungan dengan sales. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli atau melakukan suatu tindakan yang berhubungan dengan bisnis transaksi. Jadi content writing itu biasanya lebih berhubungan sama kalau kita lihat tuh suka ada travel blogger gitu atau food blogger. Mereka melakukan penyampaian review mereka atas tujuan tempat wisata atau makanan yang mereka santap. Jadi content writing itu lebih menyampaikan fakta. Boleh dibilang content writing itu seperti reportase, kurang lebih seperti itu. Jadi bedanya antara copywriting dan content writing secara gamblangnya kurang lebih seperti itu. Satu untuk istilahnya jualan, satu istilahnya untuk memberi informasi atau pengetahuan. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, berikutnya, ini lebih ke pesan terakhir aja. Di slide berikutnya, Ibu. Hindari diri kita dari mengucapkan kata-kata yang salah. Ini ada beberapa tips dari saya kalau saya boleh sampaikan. Beri pengetahuan. Gunakan kata sifat. Jangan gunakan kata-kata yang tidak jelas. Hindari penggunaan kata-kata yang orang lain suka pakai, atau penggunaan kata-kata yang orang lain tidak begitu mengerti. Kayak biasanya bahasa gaul, coba sudah dihindari. Lalu yang berikutnya, jujur dalam apa yang dituliskan. Jangan menggunakan terlalu banyak kata-kata sampai si pembaca, kok ini tulisannya bertele-tele ya, justru membingungkan gitu. Dan kalau bisa hindari penulisan yang bisa mengganggu atau berhubungan dengan sara. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, Bu. Ini lebih kayak tips cara penulisan yang baik. Ini kita bisa skip, Bu, nggak apa-apa. Kita lewati. Intinya sih, penulisan yang baik itu kalau tulisan yang kita bikin supaya itu simpel, natural, dan punya tujuan yang jelas. Seumur hidup kita tuh kita selalu menulis. Dari dulu saya suka nulis buku harian, gitu, nulis kartu ulang tahun, nulis pesan, penyampaian undangan, bahkan tulisan kita melakukan surat undangan pun itu jadi salah satu bentuk business writing tulisan juga. Yang penting itu gimana cara kita menjadi komunikator yang efektif supaya kita bisa melakukan atau menggunakan bahasa yang bisa nyambung ke pembaca atau audiens yang kita ajak bicara. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Ini ada beberapa contoh. Saya rasa nanti bisa dilihat sendiri di waktu luang ya. Ini lebih contoh case study dari bentuk penulisan advertising yang bagus. Ini adalah sebuah kampanye dari Burger King di Hari Perdamaian Sedunia, yang dimana dia mengajak mitranya, rivalnya McDonald untuk damai yuk di hari itu gitu. Jadi mereka mengajak
McDonald untuk bergabung burgernya mereka. Kalau Burger King itu dikenal dengan Whopper, kalau McDonald itu dikenal dengan Big Mac-nya. Jadi mereka mengusulkan yuk di hari perdamaian sini kita bikin menu Mac Whopper. Jadi gabungan antara Big Mac dan Whopper. Kurang lebih sih seperti itu. Di slide berikutnya. Nanti ini bisa ini juga case study yang cukup menarik sebenarnya. Saya nggak tahu apakah kita cukup waktu Ibu untuk melihat satu, Bu? Satu saja mungkin, Pak G. Oke, boleh. Kalau gitu kita lihat yang ini ya. Silakan. Fruits and vegetables are facing an absurd situation. On one hand, people are encouraged to eat at least 5 a day, a lot of money for families. On the other, we throw 300 million tons of it away each year. Tout ce qui rentre pas dans la norme, c'est poubelle. As the European Union made 2014 the European Year Against Food Waste, Intermarché, the third largest supermarket chain in France, decided to rehabilitate the non-calibrated and unperfect fruits and vegetables. So we launched Les Fruits et Légumes Moches, the inglorious fruits and vegetables, starring the grotesque apple, the ridiculous potato, the hideous orange, the failed lemon, the disfigured eggplant, the ugly carrot, and the unfortunate clementine. Now, you can eat 5 inglorious fruits and vegetables a day. As good, but 30% cheaper. How did we do it? We bought from our growers the products they usually throw away and sold them in stores. They got their own aisle, their own labelings, and their own spot on the sales receipt. For people to realize that they were just as good as the others, we designed and distributed inglorious vegetable soups and inglorious fruit juices. And it worked. Our new kind of fruits and vegetables were an immediate success. We faced only one problem: being sold out. 1.2 tons average sale per store during the first 2 days, plus 24% overall store traffic. This initiative increased awareness about food waste. Mais c'est très bien ce que vous faites. C'est très bien, il y a assez de gâchis comme ça. It created a lot of conversation in social networks. Over 13 million people reached after 1 month, and had a big impact in the media. Finally, journalists suggested that every supermarket in the country should do that. Et moi, je milite pour que ça continue, que ça soit dans tous les supermarchés. Bonne idée. The inglorious fruits and vegetables, a glorious fight against food waste. Saya ingin menyampaikan karena menurut saya ini kampanyenya genius banget sih. Seumur hidup kita selalu dikasih tahu oleh orang tua itu kita tidak boleh underestimate atau melihat sebelah mata orang-orang gitu. Karena apalagi kalau kita diajarkan itu ke orang-orang kita, do not discriminate, tapi kita somehow mendiskriminasikan buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Begitu kita lihat bentuknya aneh, kok kayaknya ini nggak oke ya buahnya ya gitu. Sedangkan yang menentukan buah itu bagus atau enggak itu lebih kondisi buahnya. Kalau buah itu udah busuk ya dia tidak baik gitu. Tapi kalau bentuknya aneh dia memberi nutrisi dan rasa yang sama gitu. Dan yang pinternya ini copywriting-nya itu dia bisa bring attention to the fact that this fruit has the same value gitu. Cara mereka ngasih nama ke buah-buah ini gitu. Dan orang jadi memperhatikan gitu. Ini menurut saya si writer-nya itu sangat pintar melihat behavior orang, cara orang melihat kehidupan pada umumnya dan sama bisa merelate itu ke produk yang ingin mereka jual. Menarik sekali Pak ya ini ya. Baik Pak, untuk pemaparan materi mohon maaf ini waktunya sudah habis. Mungkin ada concluding remark sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi semua bentuk tulisan yang kita selama ini lakukan itu boleh dibilang latihan. Kalau memang ke depannya nanti para hadirin sekalian ingin terjun atau ingin bekerja di industri penulisan gitu.
Jadi ini cuma latihan aja. Jadi terus lakukan itu dari orang yang suka musik, suka nulis lirik lagu. Gitu. Nah itu semua akan bermanfaat kok pada akhirnya. Apapun bentuk tulisannya nanti. Karena yang saya alami selama ini, semakin sering kita latihan, semakin sering kita terekspos sama kata-kata, bahasa, dan semakin mahir kita nantinya dalam menggunakan bahasa-bahasa tersebut dalam sebuah kalimat. Jadi apapun yang kita tulis nanti akan bisa kena ke siapapun yang kita ajak bicara atau kita minta untuk membaca. Betul sekali. Betul sekali Pak Davi, yang disampaikan Pak Davi tadi bahwa memperbanyak dan memperkaya latihan memang menjadi step awal bagi para pemula yang ingin berkarir di dunia copywriting ya Pak ya. Iya. Ya, latihan menulis ya. Baik, terima kasih sekali Pak Davi atas pemaparan materinya. Bapak Ibu sekalian boleh minta tepuk tangannya untuk materi yang telah disampaikan oleh Pak Davi. Saya yakin bahwa setelah paparan materi dari Pak Davi tadi, kita semuanya semakin tajam ya pengetahuannya tentang copywriting. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ini Pak Davi banyak sekali pertanyaan ya tentang materi yang Pak Davi sampaikan. Namun sayang sekali karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan karena juga ada beberapa pertanyaan yang sudah sempat dijawab oleh Pak Davi melalui materi yang beliau sampaikan. Baik, mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan pertama Pak Davi dari Pak Bambang. Pak Davi, ada beberapa perusahaan internasional yang mengubah slogannya dari tahun ke tahun. Nah, ini apakah ada usia dari suatu tagline atau slogan suatu produk? Ini bagaimana Pak Davi? Sebenarnya sih tidak ada ketentuan tertentu usia tagline sebuah produk. Kayak contohnya Nike, itu dia dari lahir, sejak maksudnya lahir itu sejak mereka ada, itu tagline mereka tuh just do it gitu. Kalau di Indonesia mungkin seperti ini ya, kayak teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya teh botol. Atau kalau para hadirin semua pada tahu tagline-nya Philips, terus terang, terang terus. Nah, itu sebenarnya kebijaksanaan untuk berubah sebuah tagline itu tergantung dari, ya mungkin saya, ini mungkin agak subjektif ya, teman, tergantung dari sales, awareness dari produk itu sendiri. Kalau misalnya awareness dari sebuah produk boleh dibilang menurun, mungkin itu tandanya mereka harus melakukan suatu perubahan. Kalau salesnya menurun, mungkin itu satu perubahan juga. Karena biasanya saya sering temukan saat sebuah brand atau produk dalam kondisi yang bagus terus, biasanya orang tidak mencoba mengutak-atik banyak dari tagline. Tapi kalau untuk campaign lain, kayak kampanye, kayak contohnya Aim Out gitu, dia tuh dulu ada campaign bukan basa-basi, terus tanya kenapa, itu seasonal, itu lebih kampanye dari sebuah brand, tapi bukan line dari brand itu sendiri. Kurang lebih segitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Davi, dan sepertinya memang kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi untuk pertanyaan yang lain, mohon maaf tidak bisa disampaikan melalui forum ini. Akan tetapi mungkin bisa langsung menghubungi Pak Davi melalui email, begitu apakah diperbolehkan Pak Davi? Oh boleh, boleh sekali. Ini saya ada pertanyaan, ini saya kebetulan baca di kolom chat. Ada yang ingin meminta materi presentasi. Oh iya. Saya sih boleh aja, monggo, saya tidak keberatan. Kalau pihak panitia mau membagikannya juga boleh. Saya share di Google Slide, jadi ada linknya kalau ingin dibagi. Baik, Pak Davi mohon izin nanti untuk juga membagikan link dari materi Pak Davi hari ini ya untuk para peserta. Baik. Baik, terima kasih sekali Pak Davi atas pemaparan materi hari ini. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih juga kepada partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Kepada Pak Davi kami undang untuk membersamai kami di sini hingga akhir acara. Namun apabila Pak Davi memiliki agenda yang bersamaan, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom terlebih dahulu. Akhir kata,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam.